Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 795. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kata Putra Suci Renwang. Setelah mengatakan itu, Putra Suci Renwang nampak berjalan selangkah demi selangkah. Dalam beberapa tahun terakhir, ada lebih sedikit orang yang ingin hidup dan lebih banyak orang yang mencari kematian. Kata Kincen, dia berdiri dengan tangan di tangannya. Dia nampak tidak takut sama sekali. Mencari kematian. Kata Putra Suci Renwang, tubuhnya nampak bergetar dan napas besar Raja Manusia meresap. Di dalam tubuhnya tampaknya ada aura perkasa dan mulia yang melonjak. Dan itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan Raja kuno. Selanjutnya bayangan Raja kuno itu langsung melambaikan tangannya yang besar ke arah Kincen. Melihat itu, Kincen hanya berdiri diam dan terlepas dari dampak aura raja itu ada suara-suara gemetar dan pecah di mana-mana. Dan retakan mulai muncul di langit. Tetapi ekspresi Kincen tidak berubah sama sekali. Di atas kepala Kincen muncul cahaya pedang. Cahaya pedang ini mengandung niat pembunuhan dan juga kehancuran yang meresap di dalamnya seolah-olah memotong peradaban. Boom! Energi pedang yang menakutkan itu langsung menembus langit. Dan segera telapak tangan dari Raja Agung itu langsung dirobek dan berubah menjadi dua bagian. Ini adalah pedang tertinggi Kincen. Sejak Kincen menerima warisan Master Pedang Abadi, dia telah menumbuhkan keterampilan pedangnya dengan cepat. Dan buku asal-usul juga telah kental di dalam tubuhnya. Di antaranya ada bab peradaban pedang, membentuk peradaban unik pedang yang telah dia pahami. Dan seiring dengan peningkatannya, tingkat budidaya pedang, bab peradaban pedang ini semakin kuat. Pedang macam apa ini? Pedang pembunuhan, 10.000 pedang kehancuran. Tidak mungkin. Ini bukan lagi trik pedang, tetapi kekuatan magis pedang begitu kuat. Saya merasakan peradaban pedang yang luas darinya dan merasakan pembunuhan, kehancuran tanpa akhir. Telapak tangan Raja Manusianya itu hancur dan Putra Suci Renwang itu nampak terkejut. Tubuhnya mundur lagi dan lagi. Ki Raja yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Banyak jalan kekuatan gaib runtuh dan cahaya jalan tersapu di mana-mana. Selain itu, niat pedang yang sengit masih menebas dari kejauhan. Mati! Kincen berteriak ganas. Dia langsung merilis tinjunya dan menyerang ke arah Putra Suci Renwang itu. Ini sangat sombong. Raja kemanusiaan bukanlah orang yang baik. Dia terkejut oleh napas Kincen. Matanya terbuka, auranya naik tajam, dan sepasang sayap putih murni tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Di sayap-sayap itu ada napas yang luar biasa dari Raja Manusia. Ini adalah sayap Raja Manusia dari Raja Manusia kuno. Itu dapat memotong semua hal dengan satu pemikiran yang mewakili cara tertinggi. Boom! Sayap putih murni di punggungnya memancarkan lingkaran cahaya putih. Sayap-sayap itu mengepak dan segera hembusan angin melolong. Dan itu langsung memukul mundur serangan Kincen. Nah, kamu memaksaku untuk mengeluarkan sayap Raja Manusiaku. Dan kamu bisa bangga mati di bawah tinjuku. Putra Suci Renwang itu nampak meraung dengan suara yang sangat dingin. Apa sayap Raja kemanusiaan? Sungguh menakutkan bahwa Raja Suci umat manusia ini dapat memadatkan sayap Raja Manusia kuno. Sepasang sayap putih itu dikabarkan akan dibentuk oleh Raja kuno Ning meringkas garis keturunannya sendiri. Dan juga meringkas kekuatan supernatural tertinggi. Hanya garis darah Raja Manusia yang bisa menguasainya. Itu mewakili kecepatan tertinggi surga dan bumi. Dikabarkan bahwa itu adalah trik tertinggi dari rumah Renwang. Setelah sayap ini berhasil dibentuk, dikatakan bahwa itu dapat mengomunikasikan kekuatan Raja kuno dan dapat menempuh perjalanan ribuan mil. Luar biasa, Raja Manusia sebenarnya memadatkan sayap Raja Manusia. Tidak ada keraguan bahwa dia pasti akan menjadi pewaris Raja Manusia berikutnya. Raja Manusia yang baru. Kincen itu sudah berakhir. Di bawah sayap Putra Suci Renwang, tidak ada yang bisa mengalahkan Putra Suci Renwang.
Melihat sepasang sayap putih muncul di belakang punggung putra suci Renwang, semua orang nampak terkejut. Bahkan putra suci rumah Sui yang nampak menyempitkan matanya, tampaknya berpikir bahwa putra suci Renwang telah mengejutkannya. Putra suci Renwang memadatkan sayapnya sekaligus dan itu hampir mirip seperti dewa. Potong. Menghadapi Qin Chen, sayap itu bergetar di punggungnya dan tangannya seperti dua bilah tajam, memukul ke arah Qin Chen secara langsung, mencoba merobek Qin Chen dan mengubahnya menjadi hujan darah. Karena Qin Chen benar-benar membuatnya marah sebelumnya, martabat rajanya tidak bisa dinodai. Sayap raja manusia, kata Qin Chen seraya menatap sepasang sayap itu, namun dia tidak peduli. Akan tetapi tiba-tiba sebuah tinju melintas dari pusaran air dan dia tidak tahu bagaimana itu datang. Kapan? Qin Chen mundur berdengung dan di atas kepalanya, pagoda kaca kibau tiba-tiba muncul. 7 pagoda kaca kibau meledak menjadi api dan mendarat tiba-tiba, menahan pukulan itu. Sayap raja manusia menarik, menggabungkan kekuatan garis keturunan dengan kekuatan magis tertinggi untuk memadatkan sayap yang kuat. Ada baiknya dipelajari. Putra Raja Renwang, Anda adalah pewaris rumah Renwang, memiliki darah raja kuno melalui bimbingan pikiran raja kuno. Tetapi ketika raja kuno membimbing Anda, bukankah dia harus memberitahu bahwa Anda akan mati hari ini di tangan tuan muda ini? Kata Qin Chen, matanya dingin dan dia mencibir. Setelah Qin Chen memblokir pukulan itu, seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya dan sebuah buku samar-samar meluncur dari tubuhnya. Itu adalah buku asal-usul, bersinar di masa lalu dan masa sekarang, mengumpulkan semua kekuatan magis di dunia. Kekuatan supernatural asal abadi. Qin Chen meraung dan mengecam pukulan. Kekuatan magis macam apa ini? Putra suci Renwang itu nampak terkejut. Dia tampaknya telah melihat asal-usul surga, asal-usul alam semesta. Bagaimana bisa begitu luar biasa? Mengapa kekuatan manusia dapat mengubah perubahan alam semesta? Namun sebelum dia bisa terkejut, Qin Chen membawa kekuatan tertinggi dan sudah menekannya. Boom! Di bawah tekanannya, baju besi bulu putih sayap di seluruh tubuhnya itu meledak dan hancur. Bagaimana bisa begitu kuat? Putra suci Renwang itu nampak terkejut, namun tiba-tiba dia mengepakkan sayapnya. Segera kekuatan destruktif meletus. Tiba-tiba ledakan besar terjadi dan semua orang kuat yang hadir di sana mundur dengan gila. Pasukan rumah Renwang, pasukan rumah Sueyang, pasukan rumah Tianshan, dan pasukan rumah Guanghan. Mereka semua tidak dapat menanggung kekuatan ini, dan setelah terkejut mereka mundur satu demi satu. Sungguh kekuatan yang kuat. Aku tidak salah bukan? Bagaimana Qin Chen itu bisa begitu kuat? Tidak, kita tidak bisa mendekati medan perang sama sekali. Itu terlalu kuat. Pada saat ini putra suci dan wanita suci dari rumah Sueyang, rumah Renwang, dan rumah Tianshan semuanya mengaum berulang kali, ingin mendekati medan perang tetapi mereka masih tidak bisa mendekat. Saat ini di dalam pertempuran, putra suci Renwang dan Qin Chen akhirnya bertabrakan satu sama lain dengan tinju. Ledakan yang mengejutkan menyebar ke segala arah dan berpusat kepada mereka berdua. Tidak, sebuah teriakan terdengar dan semua orang melihat tangan besar Qin Chen secara langsung meraih sepasang sayap putra suci Renwang itu. Kemudian Qin Chen merobek sepasang sayap itu dari belakang punggung putra suci Renwang. Dan segera 2 lubang besar muncul di belakang punggung putra suci Renwang dan darah keluar dari 2 lubang itu. Pada saat ini putra suci Renwang itu ditutupi dengan darah. Dia menyegel 2 lubang besar di belakang punggungnya dengan Yuan suci, mendukungnya dengan panik dan kemudian berkata dengan ngeri, "Putra suci Sueyang, selamatkan aku." Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Zhao Sheng, Wei Shiqing dan yang lainnya nampak lurus. Bukan hanya mereka berdua, tetapi banyak orang dari rumah Guanghan hampir mati lemas dan pingsan. Kontras ini terlalu besar. Mereka semua tahu bahwa Qin Chen sangat kuat, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Chen akan begitu kuat dan membiarkan mereka semua tidak terduga. Pada saat ini putra suci darah atau putra suci rumah Sueyang itu akhirnya bergerak. Dengan gerakan tubuhnya, sidik jari besar berwarna darah terbang di udara dan mengecam ke arah Qin Chen. Pada saat yang sama, serangkaian bayangan berwarna darah berubah di udara dan langsung menyelimuti putra suci Renwang.
dan memegangnya, kemudian perlahan-lahan menyembuhkan lukanya. Oke, saya meremehkan Anda. Saya tidak berharap akan ada semut besar di tim rumah Guanghan. Biarkan saya melihat gelombang macam apa yang bisa dibuat oleh semut Anda. Mata putra suci rumah Shueyang itu melebar dengan kemarahan, dan cahaya darah mekar dari matanya, dan dia melakukan gerakan pembunuh ke arah Qin. Telapak dewa surgawi Qin bergetar ke atas, berubah menjadi kekuatan supernatural asli yang berisi aura menakutkan dari cara yang sangat ilahi, bertabrakan dengan sidik jari berdarah besar itu. Boom! Seketika sidik jari berdarah besar itu terguncang dan menghilang secara langsung. Kemudian Qin bergegas keluar dari cahaya berdarah, dan dia menggenggam kedua sayap dari Raja Renwang itu. Dan segera peradaban yang tak terhitung jumlahnya, dan peradaban itu langsung disempurnakan. Banyak peradaban itu diintegrasikan ke dalam kekuatan Qin dan membombardir putra suci Shueyang itu. Kemudian putra suci rumah Shueyang itu bertukar pukulan dengan Qin beberapa ronde. Namun pada akhirnya dia dipukul mundur oleh Qin. Semuanya ambil tindakan bersama untuk membunuh anak ini. Pada saat ini dengan bantuan dari putra suci Shueyang, cedera pada putra suci Renwang itu nampak juga telah pulih. Matanya langsung tertuju kepada sepasang sayap raja manusia di tangan Qin, dan ada cahaya dingin di matanya. Dan garis keturunan raja manusia di dalam tubuhnya termotivasi ke ekstrim dalam sekejap. Seketika sepasang sayap di tangan Qin itu tiba-tiba terbang dengan keras, seolah-olah mereka itu akan keluar dari tangan Qin dan tidak bisa menekannya sama sekali. Ingin mengambil kembali sayapmu? Oke, aku akan membiarkanmu mengambilnya, kata Qin. Dia tiba-tiba menjabat tangannya. Seketika sayap itu berubah menjadi bilah yang sangat tajam dan terbang menuju putra suci Renwang. Tidak baik. Putra suci Renwang itu mundur berulang kali berusaha menghindarinya, tetapi pada akhirnya tidak bisa menghindarinya dan dia langsung ditusuk. Sepasang sayap ini seperti dua bilah tajam dan langsung menusuk tubuhnya. Di saat yang sama, pada saat ini banyak putra suci dari tiga kekuatan besar itu menyerang Qin. Namun Qin dengan mudah mengalahkan mereka semua. Nah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bertekad untuk menang? Kursi ini adalah dewa darah kuno, dan Anda adalah orang yang akan mati hari ini, kata putra suci darah. Nampak dia meraung. Dewa darah datang. Di dalam tubuhnya, kekuatan jiwa tersapu, seperti keberadaan yang menakutkan secara bertahap terbangun dari tubuhnya. Segera di atas kepalanya bayangan darah mulai muncul yang merupakan hantu dewa darah kuno. Ini adalah teknik terlarang dari putra suci darah. Meskipun dia adalah reinkarnasi dari dewa darah kuno, basis kultivasinya saat ini terlalu lemah untuk membawa kekuatan dewa darah kuno. Tetapi pada saat ini, dia telah dipaksa oleh Qin ke situasi yang putus asa. Dia hanya dapat menampilkan teknik terlarang kuno ini. Melihat itu, mata Qin memadat dan dia merasakan krisis untuk pertama kalinya. Tetapi dia tetap tenang. Bahkan sosoknya tetap tidak bergerak. Potong. Tiba-tiba pedang iblis hijau muncul di tangannya, dan tiba-tiba pedang iblis hijau itu meledak menjadi energi iblis yang sangat mengerikan, bercampur menjadi kekuatan magis asli Qin, ditambah dengan niat pedang tak terbatas, dan itu tiba-tiba langsung memotong bayangan dewa darah itu. Semua orang segera melihat bahwa aura pedang yang menakutkan memotong dewa darah yang mengerikan, dan itu langsung berubah menjadi dua bagian. Di saat yang sama, segera di dalam tubuh Qin, pada buku asal-usul halaman berwarna darah muncul. Ini adalah peradaban dewa darah. Buku asal-usul dalam tubuh Qin dapat mengumpulkan semua peradaban, semua kekuatan magis, dan semua kekuatan di dunia, dan mengubahnya menjadi kekuatan Qin sendiri. Itu tak tertandingi dan tidak ada serangan yang bisa menyakitinya. Tidak, jalankan formasi besar dengan cepat. Rilis formasi besar dan lari dari sini dengan cepat. Orang ini terlalu ganas. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Boom! Segera di gunung suci kuno di kejauhan, dalam kekosongan, serangkaian formasi cahaya naik. Itu adalah formasi besar yang dikuburkan oleh tiga kekuatan besar sebelumnya. Awalnya itu digunakan untuk mengepung Qin dan yang lainnya, untuk mencegah semua orang dari rumah Guanghan agar tidak melarikan diri. Tetapi sekarang,
itu hanya dapat didesak untuk menghentikan Qin dan mencegahnya untuk membunuh mereka, dan mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ayo, sebelum pergi, selamatkan saudara Renwang. Tonghu segera bergegas dan ingin menyelamatkan putra suci Renwang. Akan tetapi tiba-tiba Qin muncul di sisi putra suci Renwang. Segera tangan besar Qin dijulurkan dan langsung meraih tenggorokan putra suci Renwang. Qin, apa yang kamu lakukan? Lepaskan saudara Renwang. Saudara Renwang adalah pewaris rumah Renwang. Jika Anda berani menyentuh rambut saudara Renwang, penguasa rumah Renwang tidak akan membiarkanmu pergi, kata Tonghu. Dia nampak meraung. Hahaha, Tonghu, apakah menurutmu tuan muda ini benar-benar disergap olehmu? Kamu terlalu naif, kata Qin. Dia tertawa lalu berkata, formasi, Anda memainkan formasi di depan tuan muda ini, dan semua formasi dapat dipecahkan oleh tuan muda ini. Setelah mengatakan itu, mata Qin mekar dengan cahaya pelangi. Tangan kanannya meremas rune yang tak terhitung jumlahnya, dan rune itu langsung bergabung ke dalam formasi. Tiba-tiba cahaya di kejauhan itu meledak. Boom! Boom! Seketika formasi yang telah dibentuk oleh 3 kekuatan itu langsung hancur. Apa? Tonghu, putra suci darah, dan yang lainnya nampak sangat marah. Formasi besar ini mereka telah bekerja keras untuk mengaturnya, tetapi itu rusak dalam sekejap. Tidak, kamu telah mengatur kekosongan ini. Merasakan kekuatan pembentukan dalam kekosongan, putra suci darah itu tidak bisa untuk tidak mengubah ekspresinya. Di sisi lain, Zhao Wusheng, Wei Shiqing, dan yang lainnya juga terkejut melihat Qin, terutama Zhao Wusheng yang merupakan senior dari Tianzhuo. Secara alami dia bisa melihat bahwa metode Qin untuk menghancurkan formasi besar lawan telah diatur. Tetapi bagaimana Qin melakukannya? Mungkinkah Qin telah tahu bahwa kelompok mereka akan disergap di sini, dan Qin telah meletakkan tangan rahasia di sini? Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.